Nadira, seorang wanita cantik dengan senyum yang selalu merekah di wajahnya, tampak menjalani kehidupan yang nyaris sempurna. Ia adalah istri dari seorang pengusaha sukses, Adrian, yang dikenal sebagai sosok karismatik dan berpengaruh di dunia bisnis. Mereka tinggal di rumah megah di kawasan elit kota, memiliki segalanya, kendaraan mewah, liburan ke luar negeri, dan pesta sosial yang rutin dihadiri para tokoh penting. Bagi siapapun yang melihat dari luar, kehidupan mereka adalah definisi dari kebahagiaan dan kesuksesan. Sebuah rumah tangga yang ideal, penuh cinta dan kemewahan. Namun, di balik senyum manis Nadira dan segala kemegahan itu, mulai tumbuh retakan-retakan kecil yang nyaris tak terlihat. Belakangan ini, Adrian sering pulang larut malam tanpa penjelasan yang memadai. Ia menjadi lebih pendiam, dingin, dan jauh dari perhatian yang dulu begitu hangat ia berikan. Pelukan pagi hari yang dulu menjadi rutinitas, kini hanya tinggal kenangan. Sapaan hangat saat pulang kerja telah tergantikan oleh gumaman singkat dan tatapan kosong. Nadira mencoba menepis segala kecurigaan dengan berpikir positif. Ia menyibukkan diri dengan kegiatan sosial dan usaha butik kecil yang ia jalankan. Namun, kegelisahan itu tetap menggelayuti pikirannya. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu tak pernah ia hiraukan, aroma parfum asing di kemeja Adrian, pesan-pesan yang disembunyikan, hingga panggilan telepon yang tiba-tiba dihentikan begitu ia masuk ruangan. Hatinya mulai goyah. Ia bertanya-tanya, apakah cinta mereka masih utuh? Ataukah hanya tinggal nama? Di hadapan dunia, Nadira masih berperan sebagai istri yang setia dan bahagia. Tapi di dalam dirinya, badai mulai berhembus, mengguncang keyakinan dan rasa percaya yang selama ini ia pegang teguh. Langit sore menggantung mendung ketika Nadira duduk termenung di ruang kerja kecilnya di lantai 2 rumah mereka. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat dan menyimpan sesuatu yang menakutkan, seperti firasat yang enggan diungkapkan. Jari-jarinya mengetuk meja kayu pelan-pelan, tak beraturan, mengikuti alur pikirannya yang berantakan. Sudah berminggu-minggu perasaannya tidak tenang. Tapi hari ini, Nadira merasa harus mulai mencari jawaban. Bukan dugaan, bukan perasaan semata. Ia butuh fakta. Dengan napas berat, ia menyalakan laptop dan membuka email pribadi milik suaminya, Renan, yang tidak sengaja pernah ia simpan passwordnya bertahun lalu, saat mereka masih saling terbuka dan saling percaya. Tangannya sempat gemetar di atas keyboard. Apa yang ia lakukan ini bisa memicu bencana, tapi rasa curiga yang terus mencekik sudah terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Ia membuka kotak masuk. Awalnya hanya ada email biasa, dari bank, kerja sama bisnis, tawaran kerja sama. Tapi kemudian, ada satu folder arsip yang membuat jantungnya berdegup lebih keras. Privat. Folder itu berisi email-email dengan satu nama pengirim yang terus berulang. Kirana. Nadira mengklik satu email, lalu satu lagi. Tangannya mulai dingin, tubuhnya menggigil meski AC ruangan mati. Isi pesan-pesan itu bukan sekadar basa-basi. Di dalamnya ada foto-foto mesra mereka berdua, rencana liburan ke Bali, kata-kata cinta yang selama ini hilang dari Renan, dan ternyata diberikan kepada wanita lain. Beberapa email bahkan menunjukkan bukti pemesanan kamar hotel, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Beberapa di antaranya terjadi saat Renan mengaku sedang rapat kerja di luar kota. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia belum mau menangis sampai semuanya jelas. Ia membuka rekening bersama mereka dan menelusuri transaksi. Ada transfer rutin ke nama asing yang tidak dikenalnya, Kak Ayu Kirana. Jumlahnya besar, rutin tiap bulan. Di keterangan, keperluan pribadi. Nadira merasakan dadanya sesak. Apakah uang hasil kerja keras mereka bersama selama ini mengalir untuk perempuan itu? Ia lalu membuka aplikasi pengelolaan kartu kredit yang biasanya hanya Renan yang pegang. Passwordnya mudah ditebak, tanggal ulang tahun anak mereka. Dan benar saja, aplikasi terbuka, dan di dalamnya, puluhan transaksi hotel berbintang, spa, dan pembelian barang-barang mewah dari butik perempuan. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Tapi amarah mulai tumbuh bersama rasa kecewa yang menumpuk. 3 hari kemudian, Nadira duduk di dalam mobil hitam yang terparkir di pinggir jalan, tak jauh dari sebuah kafe di kawasan Senopati. Di kursi sebelahnya, duduk seorang pria parubaya dengan jas hitam lusuh dan ekspresi serius.
Raka, penyelidik swasta yang ia sewa diam-diam. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya saat ini, tapi pria itu datang dengan reputasi kuat dan rekam jejak yang tidak main-main. Bu Nadira, saya minta Ibu siap mental untuk melihat foto-foto ini. Laporan lengkapnya akan saya kirim nanti lewat email terenkripsi, tapi saya bawa beberapa hasil lapangan yang cukup sensitif. Nadira mengangguk perlahan. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba menegakkan badan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia siap. Tapi hatinya tidak. Raka membuka map coklat dan mengeluarkan beberapa lembar foto. Di salah satunya terlihat Renan sedang berjalan keluar dari hotel mewah bersama seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan dress putih. Mereka tampak akrab. Terlalu akrab. Di foto lain, mereka duduk di restoran, tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Di foto terakhir, yang membuat dada Nadira seakan diremuk, wanita itu mencium pipi Renan di depan mobil yang Nadira tahu betul adalah milik suaminya. Kami menyelidiki wanita itu. Namanya Kirana Ayu Prameswari. Umur 27 tahun. Mantan model. Pernah tampil di beberapa majalah mode 5 tahun lalu, tapi sejak itu namanya menghilang dari industri. Dan sekarang dia bersama suami saya. Nadira bertanya pelan, nyaris berbisik. Raka menatapnya sejenak. Bukan hanya bersama, Bu. Maaf sebelumnya, tapi berdasarkan informasi dari salah satu sumber kami, mereka sudah menikah secara siri sejak 8 bulan lalu. Nadira membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Napasnya tercekat. Menikah? Ia memandang Raka seolah berharap itu hanya kesalahan informasi. Tapi pria itu hanya mengangguk perlahan. Kami sudah mendapatkan bukti kuat, termasuk pernyataan dari penghulu yang menikahkan mereka. Semuanya kami lampirkan dalam laporan. Kirana tinggal di sebuah apartemen mewah yang sewanya dibayar oleh Pak Renan. Mereka sudah seperti pasangan suami istri. Bahkan, Kirana sedang hamil 3 bulan. Kepala Nadira berdenyut. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas, tapi air matanya mulai tumpah. Bukan karena kalah, bukan karena cemburu, tapi karena pengkhianatan ini terlalu dalam, terlalu kejam, dan terlalu nyata. Malam itu, Nadira duduk di kamarnya sendirian. Lampu sengaja ia matikan. Ia ingin gelap. Ia ingin menyatu dengan kesunyian yang dingin dan pahit. Di tangan kirinya, masih tergenggam lembaran foto-foto yang tadi ia bawa pulang. Di tangan kanannya, ponselnya menyala, menampilkan profil Kirana di media sosial. Perempuan itu tampil glamor, penuh percaya diri. Ia mengenakan cincin yang Nadira tahu bukan sembarang cincin. Cincin itu mirip dengan desain yang dulu Renan sempat pesan untuk ulang tahun pernikahan mereka, yang katanya belum jadi. Nadira tertawa kecil, tawa getir. Apa semua kata-kata manis Renan dulu hanya omong kosong? Apakah semua pengorbanan, semua dukungan, semua malam-malam ketika ia menunggu pulang hanya untuk dicium kening dan ditinggal tidur, tidak berarti apa-apa? Tidak semua badai datang dengan petir dan hujan. Ada badai yang datang dengan kesunyian. Dan Nadira memilih menjadi badai yang sunyi, diam, namun mematikan. Setelah malam konfrontasi itu, Nadira tidak berteriak, tidak membanting pintu, bahkan tidak menangis. Ia bangun keesokan harinya dengan ketenangan yang nyaris menyeramkan. Renan tampak kebingungan menghadapi perubahan sikapnya. Ia seperti menunggu letupan emosi, tapi yang datang hanyalah sikap dingin dan sopan yang membingungkan. Nadira tidak menyerang. Ia mempelajari. Ia tidak melawan dengan teriakan. Ia menyusun strategi. Selama lebih dari 1 dekade pernikahan mereka, Nadira bukan hanya istri. Ia juga bagian dari bisnis keluarga. Namanya tercantum dalam beberapa akta perusahaan, bahkan salah satu perusahaan properti mereka didirikan atas nama Nadira sebagai direktur utama. Ia dulu memang tidak aktif mengurus operasional, tetapi sekarang, semua data itu menjadi senjatanya. Setiap malam, setelah Renan tidur, atau pura-pura tidur, Nadira duduk di ruang kerjanya, menyalakan laptop dan membuka folder-folder lama yang dulu tidak pernah ia sentuh. Dokumen legal, laporan keuangan, surat kuasa, bahkan akta pendirian perusahaan. Satu persatu ia pelajari, dengan sorotan mata tajam dan otak yang berjalan cepat.
Ia mencatat setiap penyimpangan, setiap transaksi yang mencurigakan, setiap proyek atas nama bersama yang ternyata dialihkan. Semakin dalam ia menggali, semakin ia menemukan betapa banyak yang selama ini ditutupi oleh Renan. Pengkhianatan itu ternyata bukan hanya dalam urusan cinta, tapi juga dalam bisnis, dalam kepercayaan, dalam hal yang seharusnya paling sakral dalam hubungan mereka, kemitraan. 2 minggu kemudian, Nadira duduk di sebuah kafe tenang di daerah Kemang. Di depannya, seorang wanita cantik dengan blazer hitam dan wajah tegas sedang menyesap kopi sambil membaca dokumen yang Nadira berikan. Wanita itu adalah Tasya Fadillah, sahabat masa kuliah Nadira di Fakultas Hukum. Dulu mereka sempat terpisah setelah menikah dan tinggal di kota berbeda. Tapi sekarang, Nadira bersyukur mereka kembali berhubungan. Tasya bukan hanya sahabat, tapi juga notaris dan konsultan hukum yang sangat kompeten, terutama dalam urusan perusahaan dan waris. "Dir," kata Tasya akhirnya, meletakkan dokumen di atas meja, "ini bukan sekadar perselingkuhan. Kalau semua dokumen ini valid, kamu bisa menuntut dia secara hukum. Bahkan bisa memaksa dia keluar dari perusahaan." Nadira menatapnya lekat-lekat. "Aku tahu. Tapi aku nggak mau buru-buru. Aku perlu main panjang." Tasya mengangguk pelan. Ia mengerti betul strategi Nadira. "Kamu punya hak hukum atas minimal 3 perusahaan ini. Kalau kamu bisa buktikan bahwa uang perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk membiayai istri kedua tanpa transparansi, itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan dana. Dan aku bisa minta pembekuan aset. Kalau kamu gugat sebagai pemegang saham, bisa. Tapi kamu harus gerak cepat. Jangan sampai dia lebih dulu menyembunyikan aset atau menjualnya ke pihak ketiga." Nadira menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan. Ia menarik napas panjang. "Aku juga nggak tahu, Tas. Aku masih cinta. Tapi aku juga muak. Aku cuma nggak mau jadi korban." Tasya menggenggam tangan Nadira. "Kamu bukan korban. Kamu petarung. Kamu tahu itu." Sejak pertemuan itu, Nadira mulai bergerak lebih cermat. Ia tidak lagi sekadar mengumpulkan data. Ia mulai mengunci celah hukum. Ia membuat surat kuasa baru, memperbaharui data di notaris untuk memastikan posisi legalnya dalam perusahaan tidak bisa digeser diam-diam. Ia menghubungi akuntan lama keluarga untuk menanyakan detail laporan keuangan yang mengganjal. Tanpa sepengetahuan Renan, Nadira juga membuka rekening terpisah dan mulai memindahkan dana pribadinya ke tempat yang lebih aman. Semua dilakukan diam-diam, penuh kehati-hatian. Ia tahu, dalam dunia seperti ini, kekuatan bukan hanya terletak pada kebenaran, tapi juga pada kontrol atas informasi dan aset. Setiap hari Nadira bangun lebih pagi, memasak sarapan seperti biasa, tersenyum tipis saat Renan mencium keningnya dengan gerakan otomatis. Tapi di dalam hatinya, ia sudah menjauh sejauh-jauhnya. Ia bukan lagi istri yang berharap, ia adalah istri yang mengamati. Suatu sore, Nadira mengundang Renan untuk makan malam bersama. Ia menyiapkan hidangan kesukaan suaminya, steak medium rare, salad alpukat, dan red wine favorit mereka. Meja ditata rapi, dengan lilin aroma vanila yang dulu sering mereka nyalakan di masa-masa awal pernikahan. Renan terlihat senang. "Kamu kelihatan cantik malam ini," katanya sambil menuang wine ke gelas Nadira. "Terima kasih. Kamu juga terlihat seperti pria yang sedang menyimpan banyak rahasia," jawab Nadira sambil tersenyum tenang. Renan terdiam. Ia menatap Nadira dengan ragu. "Kamu masih marah soal waktu itu?" "Aku nggak marah, Ray," jawab Nadira pelan. "Aku cuma sedang berpikir. Banyak hal yang harus kupahami sebelum aku membuat keputusan." "Maksud kamu, keputusan apa?" Nadira meletakkan gelasnya perlahan. "Aku tahu kamu kira aku akan meledak, mengamuk, menuntut. Tapi aku bukan perempuan itu. Aku tidak main emosi. Aku main data." Renan menelan ludah, mulai gelisah. "Dan sekarang aku sudah punya semuanya, Ray. Bukti nikah siri kamu. Bukti penggunaan uang perusahaan untuk Kirana. Bukti bahwa kamu mengalihkan beberapa aset tanpa sepengetahuanku. Aku bahkan sudah siapkan pengacara." Renan berdiri. "Nadira, dengar, semua ini bisa kita bicarakan baik-baik. Aku bisa jelaskan."
Nadira mengangkat tangan. Duduk, Ray. Aku belum selesai. Renan patuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira merasa ia punya kendali penuh. Hari-hari berlalu dengan tenang, nyaris tanpa gejolak di permukaan. Nadira tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, sesekali menemani suaminya ke acara sosial, bahkan masih tersenyum dalam forum-forum bisnis tempat nama mereka dikenal sebagai pasangan pengusaha yang harmonis. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum tenang itu, sebuah badai sedang bergerak pelan namun pasti. Nadira telah memutuskan. Ia tidak akan menunggu lebih lama, dan ia tidak akan memberikan celah sedikitpun untuk kehancuran yang bisa menghantamnya jika terlambat bertindak. Segala kelembutan dan kepura-puraan hanyalah selimut yang menutupi operasi senyap yang sedang ia jalankan di balik layar. Langkah pertamanya adalah mendata ulang seluruh aset yang mereka miliki, baik yang secara sah dimiliki bersama maupun atas nama pribadinya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, membuka kembali dokumen-dokumen lama, membaca setiap akta, setiap sertifikat, dan laporan keuangan. Ia membuat daftar lengkap, tertulis tangan, bukan digital, hanya untuk dirinya sendiri. Tak satu pun detail ia lewatkan. Properti di Cipete yang dulu dibeli atas nama berdua, apartemen di BSD yang atas nama dirinya, saham di 3 perusahaan keluarga, surat berharga di bank luar negeri, hingga rekening investasi yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga. Setiap aset ia tandai, aman, rawan, harus ditarik, harus dialihkan. Untuk properti yang atas namanya langsung, Nadira mulai mengurus surat kuasa baru melalui Tasya, sahabatnya yang kini menjadi sekutu terdekat. Ia memeriksa legalitas kepemilikan, memastikan tidak ada perjanjian tersembunyi yang menyulitkan pemindahan atau penjualan. Jika ada, ia siapkan revisi. Untuk rekening tabungan dan deposito pribadi, ia mulai memindahkan sebagian besar dananya ke bank yang lebih kecil dengan sistem proteksi tinggi dan layanan privat, tempat di mana nama besar Renan tidak dikenal. Dalam beberapa minggu saja, perlahan tapi pasti, Nadira berhasil membekukan lebih dari setengah aset yang selama ini dikelola bersama. Semua dilakukan dengan ketelitian ekstrim. Ia tahu jika Renan mencium gerak-geriknya, semua bisa berantakan. Tapi Nadira juga tahu kelemahan suaminya, arogansi. Renan terlalu percaya diri. Ia mengira Nadira telah menyerah atau menerima kenyataan. Ia tidak tahu bahwa di balik tatapan kalem dan kata-kata manis istrinya, sedang berlangsung operasi keuangan yang sistematis, dirancang untuk memutus aliran kuasa dan uang darinya tanpa satupun alarm berbunyi. Salah satu momen krusial terjadi ketika Nadira harus mengurus pemindahan saham di salah satu perusahaan properti keluarga. Ia datang ke kantor notaris bersama Tasya, membawa akta lengkap dan bukti kepemilikan. Di sana, ia mengalihkan sebagian besar sahamnya ke rekening pribadi yang dikelola oleh trust fund, nama milik Nadira, tapi dijaga oleh konsultan independen yang tidak memiliki koneksi dengan lingkungan bisnis Renan. Kalau Renan bertanya, kita bilang ini bagian dari diversifikasi portofolio, kata Tasya sambil menandatangani berkas terakhir. Nadira tersenyum tipis. Dia tidak akan bertanya. Dia tidak pernah benar-benar memperhatikan detail. Yang penting baginya adalah ilusi kontrol. Tasya menatapnya dengan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Aku nggak pernah sangka kamu bisa sejauh ini, Dir. Kamu bukan sekadar bertahan. Kamu sedang membalikkan keadaan. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela kaca besar di depan mereka. Di luar, lalu lintas kota bergerak seperti biasa. Padat, bising, penuh kesibukan. Tapi baginya, waktu terasa melambat. Setiap hari yang berlalu membawa Nadira semakin dekat pada titik balik, di mana semua yang ia rancang akan selesai, dan semua yang selama ini ditutupi akan terkuak. Malam hari menjadi waktu paling sakral dalam strateginya. Saat rumah sepi, saat anak-anak telah tidur dan Renan tenggelam dalam telepon dengan klien, atau, lebih sering, dengan Kirana, Nadira duduk di depan komputernya, memeriksa status transfer, melacak arus dana, memvalidasi surat legal. Ia bekerja dalam diam, seperti mata-mata, menyusup ke wilayah keuangan mereka dengan presisi seorang akuntan dan insting seorang penyintas. Beberapa rekening bersama ia kosongkan perlahan, tanpa mencolok, hanya beberapa juta rupiah setiap kali penarikan. Ia menggunakannya untuk membayar trust fund, membiayai pengacara, dan menyimpan cadangan likuiditas.
Untuk rekening investasi, ia menghubungi broker dan minta seluruh portofolio dialihkan ke reksadana konservatif yang hanya bisa dicairkan oleh dirinya sendiri. Langkah paling berisiko adalah ketika ia memutuskan untuk memblokir sementara penjualan salah satu properti besar yang sedang dalam proses transaksi oleh Renan. Ia tahu suaminya akan marah besar jika tahu, karena properti itu bagian dari proyek dengan mitra luar negeri. Tapi Nadira tidak peduli. Ia telah menemukan bahwa properti itu didaftarkan atas nama perusahaan tempat ia punya 40% saham. Ia berhak ikut menentukan keputusan strategis. Melalui email resmi perusahaan, ia mengirim memo kepada Dewan Direksi. Untuk sementara, saya ajukan permintaan penundaan proses transaksi hingga audit internal selesai dilakukan. Beberapa hari kemudian, Renan memanggilnya dengan ekspresi wajah yang tak bisa disembunyikan. Marah, bingung, tak percaya. "Kamu tahu ini bisa merusak kerja sama kita dengan pihak asing?" bentaknya di ruang kerja rumah. Nadira duduk tenang, menatapnya lurus. "Kalau kamu takut rusak, kenapa sembunyikan transaksi itu dari saya? Saya salah satu pemegang saham, Ray. Saya berhak tahu. Dan saya berhak melindungi aset saya. Ini urusan bisnis. Kamu nggak paham." Sayangnya, sekarang aku sangat paham. Nada Nadira begitu datar, dingin, tapi tajam seperti ujung belati. Renan mematung, lalu berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua sudah terlambat. Beberapa minggu berikutnya, Nadira mempercepat semua langkah. Ia tahu bahwa permainan ini tidak bisa berlangsung terlalu lama. Cepat atau lambat, Renan akan curiga. Cepat atau lambat, Kirana, yang pasti memiliki ambisi sendiri, akan mulai mencium aroma ancaman. Tapi saat itu tiba, Nadira sudah harus berada satu langkah lebih depan. Ia menyimpan seluruh dokumen penting di tempat khusus. Bukan di rumah, tapi di brankas kecil di kantor Tasya. Salinan digital disimpan dalam hard disk offline, yang hanya ia akses dari komputer pribadi tanpa koneksi internet. Setiap detail strategi Nadira dirancang dengan satu tujuan, kebebasan dan perlindungan jangka panjang. Ia tidak ingin sekadar membalas. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi nanti, cerai, berdamai, atau perang terbuka, ia berada dalam posisi yang tak tergoyahkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nadira merasakan sesuatu yang nyaris ia lupakan, kekuatan. Bukan kekuatan yang datang dari cinta, uang, atau status. Tapi kekuatan yang datang dari pengetahuan, dari keberanian untuk tidak lagi tunduk, dari kemampuan untuk membangun kembali hidupnya dari reruntuhan pengkhianatan. Malam itu, saat ia mematikan lampu dan merebahkan diri di ranjangnya yang dingin, Nadira tidak merasa takut. Ia tahu badai belum selesai. Tapi kini, ia adalah kapten di kapal hidupnya sendiri. Dan ia siap menembus badai terakhir. Pagi itu, udara Jakarta terasa sedikit lebih lembut dari biasanya. Langit masih menyisakan warna biru pucat, belum sepenuhnya tergantikan oleh kabut polusi dan kebisingan kota. Di ruang makan rumah mereka yang luas dan dingin, Nadira duduk menyendiri, menyentuh cangkir kopi yang uapnya masih mengepul. Ia belum meminumnya. Pandangannya lurus ke arah kursi di seberangnya, tempat Renan biasa duduk setiap pagi, membaca berita bisnis dari tablet sambil sesekali mengangguk kecil. Tapi pagi ini, kursi itu kosong. Renan telah pergi. Beberapa hari sebelumnya, dengan wajah teduh dan suara rendah yang penuh ketenangan spiritual, pria itu berdiri di depan Nadira, menyampaikan keputusannya. "Aku ingin pergi umrah, Dir," katanya sambil menggenggam tangan istrinya. "Aku butuh waktu untuk menyendiri, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang telah kusia-siakan. Aku ingin memperbaikinya." Nadira menatapnya lama. Wajah suaminya tampak penuh keyakinan. Namun di balik sorot matanya, ia menangkap sesuatu yang lain. Seberkas ketidakjujuran yang terlalu halus untuk diucapkan, tapi cukup jelas untuk dibaca oleh hati yang pernah sangat mencintai. "Sendiri?" tanya Nadira tenang. Renan mengangguk. "Aku butuh waktu untuk benar-benar sendiri. Untuk berdoa, bertobat, memahami lagi arti semuanya." Nadira tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan. Hanya keheningan yang menggantung panjang, dan dalam hati Nadira, satu kata bergema jelas, bohong.
3 hari setelah keberangkatan Renan, berita itu sampai padanya. Melalui pesan dari penyelidik pribadinya, Nadira menerima foto-foto yang diambil diam-diam dari media sosial sebuah akun yang tampaknya baru dibuat beberapa hari terakhir. Di dalamnya, Kirana berdiri anggun di depan Masjidil Haram, mengenakan gamis hitam panjang dengan kerudung yang dibenahi rapi. Di sampingnya, tak lain dan tak bukan, Renan. Tersenyum. Menatap lensa kamera dengan kelembutan yang dulu pernah ia berikan pada Nadira, kini diarahkan pada wanita lain. Tak banyak caption, tak ada tag. Tapi cukup bagi Nadira untuk tahu, ini disengaja. Bukan pamer publik, tapi cukup untuk sampai ke mata yang ingin mereka lukai. Sakit? Tentu saja. Nadira adalah manusia. Hatinya pernah dimiliki sepenuhnya oleh pria itu. Tapi sekarang, luka itu bukan lagi sumber air mata, melainkan bahan bakar. Ia tidak akan membalas dengan tangisan, atau amarah, atau makian. Ia akan membalas dengan eksekusi. Hari itu juga, Nadira mengunci pintu ruang kerjanya. Ia mengenakan kemeja putih bersih, membenahi rambutnya ke belakang, dan menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Matanya tak bergetar. Tak ada ragu. Ia sudah sampai di titik di mana kelembutan hanya akan menjebaknya kembali ke penjara perasaan yang selama ini menahannya untuk benar-benar bebas. Ia membuka laptopnya. Folder besar bernama Langkah Akhir terbuka dengan klik tegas. Semua dokumen telah siap. Surat kuasa, perjanjian pemisahan aset, perintah transfer, surat gugatan, dan surat resmi dari notaris. Ia sudah menyiapkannya berbulan-bulan. Hari ini adalah saatnya, semua akan dijalankan. Langkah pertama, transfer aset pribadi yang masih belum sepenuhnya diamankan. Ada 2 rekening di Singapura dan 1 di Zurich. Semuanya dalam mata uang asing, di bawah entitas milik Nadira. Dengan 1 login dan verifikasi, ia menandatangani digital transfer ke trust fund yang telah disiapkan sebelumnya. Dana cadangan yang akan digunakan untuk membangun kembali hidupnya setelah semuanya selesai. Langkah kedua, pengalihan saham. Melalui akun resmi perusahaan, ia mengirimkan surat kepada direksi bahwa ia, sebagai pemegang saham mayoritas di 2 entitas yang dulu didirikan bersama Renan, telah menunjuk kuasa hukum untuk melakukan audit internal dan pembekuan segala aktivitas transaksi. Surat itu disertai legal opinion dari Tasha dan surat notaris resmi yang sudah dilegalisasi. Ia tahu, begitu surat itu masuk, tidak akan ada satupun transaksi yang bisa dilakukan tanpa persetujuannya. Ia memegang kendali sekarang. Langkah ketiga, properti. Nadira telah menghubungi 2 kantor notaris yang berbeda untuk mengurus proses pemindahan dan pemblokiran sertifikat atas nama bersama. Salah satu rumah mewah di kawasan Pondok Indah sedang dalam proses jual-beli diam-diam oleh Renan kepada seorang kolega. Tapi Nadira, dengan bukti pernikahan sah dan hak atas properti tersebut, mengajukan penundaan di BPN dan melampirkan surat keberatan resmi. Transaksi batal. Ia juga telah menugaskan notaris untuk menyiapkan proses penarikan hak dari rumah di Bali yang selama ini dijadikan tempat Kirana berlibur diam-diam. Semua atas dasar hukum. Semua dengan kekuatan legal yang tak bisa diganggu-gugat. Langkah terakhir, yang paling menentukan, adalah surat gugatan cerai. Bukan gugatan biasa. Nadira tidak hanya menggugat atas dasar perselingkuhan, tapi juga atas dasar penyalahgunaan dana perusahaan, pengkhianatan kontrak bisnis, dan pencemaran nama baik keluarga. Surat itu telah disusun rapi oleh tim pengacara yang diam-diam ia bentuk bersama Tasha. Disertai dengan bukti-bukti, aliran dana ke rekening Kirana, tagihan hotel, tiket pesawat, serta bukti transaksi ke butik mewah di luar negeri. Bahkan, foto-foto umrah yang kini beredar diam-diam di kalangan terbatas akan menjadi amunisi untuk memperlihatkan bahwa Renan telah berbohong kepada publik, keluarga, dan Tuhan, dengan menggunakan perjalanan spiritual sebagai kedok untuk liburan bulan madu bersama wanita simpanan. Surat itu tidak langsung dikirimkan ke pengadilan. Nadira memutuskan untuk mengirimkannya langsung ke Renan, dalam bentuk cetak, disimpan rapi di dalam amplop coklat yang akan menantinya di rumah begitu ia kembali dari Tanah Suci. Di sampingnya, akan ada sepucuk surat tulisan tangan dari Nadira sendiri. Isinya sederhana, tanpa dendam, tanpa cercaan. Hanya 1 kalimat. Kau memilih jalanmu sendiri, Ray. Kini aku memilih jalanku. Sore hari,
Nadira duduk di teras belakang rumah, memandangi matahari yang mulai merunduk ke balik gedung-gedung tinggi. Angin sore mengusap rambutnya perlahan. Ada ketenangan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketenangan karena segalanya sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, ia yang memegang kemudi. Anak-anak sedang menginap di rumah orang tua Nadira di Bandung, seperti yang telah ia rencanakan. Ia ingin hari-hari ini ia lewati sendirian, tanpa distraksi, tanpa pertanyaan. Rumah itu terasa lebih luas dari biasanya. Sepi, ya, tapi bukan kesepian yang menakutkan, lebih seperti ruang yang akhirnya bebas dari bayangan panjang seseorang yang selama ini mengambil lebih dari yang pantas. Malamnya, saat ia mengecek kembali dokumen-dokumen yang telah dikirimkan, Nadira menerima satu notifikasi dari penyelidiknya. Foto baru. Kirana dan Renan duduk di kafe hotel di Jeddah, tertawa pelan. Tampak manis, seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Kirana bahkan memegang tangan Renan, memamerkan cincin berlian mungil di jari manisnya. Wajah mereka penuh kedamaian yang dibuat-buat. Nadira menyimpan foto itu, bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi sebagai pengingat bahwa ia tidak pernah salah mengambil langkah. Ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Ia tidak lagi menunggu perubahan dari seseorang yang telah memilih pengkhianatan sebagai jalannya. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri. Dan semua yang dibangun dari reruntuhan ini akan berdiri lebih kuat, lebih tinggi, lebih indah, karena ia bangun dengan tangannya sendiri. Di Mekah, Renan tidak tahu bahwa semua sedang bergerak di belakangnya. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia tinggalkan akan terasa asing saat ia kembali. Ia tidak tahu bahwa bisnis yang selama ini ia kelola dengan merasa berkuasa kini telah digenggam oleh tangan yang selama ini ia remehkan. Ia juga tidak tahu bahwa satu-satunya hal yang tak bisa ia beli, kepercayaan, telah lenyap sepenuhnya. Dan ketika pesawatnya mendarat di Jakarta, dan sopir keluarga mengantar pulang ke rumah mewah yang seolah masih berdiri kokoh seperti biasa, ia akan disambut bukan oleh pelukan atau senyum, tapi oleh amplop berisi akhir dari semua kebohongannya. Dan Nadira? Ia akan berada jauh dari situ, duduk di ruang kantor barunya, di gedung miliknya sendiri, membuka lembar baru hidup yang tak lagi membutuhkan izin siapapun untuk berbahagia. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu begitu ramai, seperti biasa. Lalu lalang manusia dengan koper dan senyum lelah menghiasi lorong kedatangan internasional. Renan melangkah mantap, menyeret koper hitam beroda sambil menoleh sesekali ke Kirana yang berjalan di belakangnya. Ia masih mengenakan gamis putih gading dan syal sutra ringan, menutupi sebagian rambut coklatnya. Di mata Kirana, tampak jelas sisa kebahagiaan dari perjalanan yang baru saja mereka lalui, umrah yang menurutnya bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga bulan madu tersembunyi dari dunia. Renan sendiri merasa anehnya damai. Ia merasa seolah semuanya sudah bisa ditata kembali. Meninggalkan Jakarta selama hampir 2 minggu, ia berharap bisa kembali ke kehidupan seperti biasa. Nadira, pikirnya, akan menerimanya kembali dengan senyuman yang datar seperti biasanya. Mungkin ada tatapan penuh tanya, tapi ia yakin bisa mengatasinya. Nadira terlalu tenang untuk membuat keributan. Lagi pula, ia merasa sudah menang. Ia punya Kirana, ia punya bisnis, ia punya kuasa. Ia punya segalanya. Namun begitu mobil memasuki gerbang rumah besar mereka di kawasan elit Jakarta Selatan, perasaan aneh mulai menjalari dadanya. Gerbang tidak terbuka secara otomatis seperti biasa. Biasanya, sistem pengenal plat nomor langsung membukakan pagar besi hitam itu, tetapi kini, mobil hanya berhenti di depan, dan sang sopir turun untuk menekan interkom. Tak ada jawaban. "Pak, ini tidak seperti biasanya," kata sopir dengan wajah bingung. Renan mengangguk cepat. "Coba telepon security atau art. Siapapun." Sopir menurut. Telepon diangkat, lalu langsung dimatikan. Kemudian tak aktif. Renan menghela napas pendek, keluar dari mobil, dan menekan interkom sendiri. Tak lama, suara dingin menjawab dari speaker. "Mohon maaf. Rumah ini sedang dalam proses pembekuan legal. Tidak ada akses tamu maupun penghuni, hingga ada keputusan dari notaris." Renan terdiam. "Apa maksudnya ini? Ini rumah saya." "Tuan Renan tidak tercatat sebagai pemilik tunggal. Silakan hubungi pengacara Anda." Klik. Suara itu menghilang.
Jantung Renan mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba membuka pintu pagar secara manual. Terkunci. Bahkan setelah dibuka secara paksa oleh sopir, pintu utama rumah pun tidak merespons sidik jarinya. "Coba kamu, Kirana," katanya cepat, nyaris gemetar. Kirana mencobanya. Gagal. Sidik jarinya tidak dikenal oleh sistem. "Tapi ini gila," Kirana bergumam. "Bukannya kamu bilang kamu punya kuasa penuh atas rumah ini?" Renan tak menjawab. Tangannya mulai mencari-cari telepon. Ia menekan nomor pengurus rumah, lalu asisten pribadinya. Tak ada yang mengangkat. Semua menghilang. "Apa-apaan ini?" gumamnya, setengah pada dirinya sendiri. Kirana menatapnya dengan wajah yang mulai berubah. "Ray, jangan bilang kamu gak tahu apa yang terjadi." Renan menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Tenang. Ini pasti kesalahan teknis. Pasti bisa diselesaikan." Namun dadanya mulai sesak oleh firasat buruk yang merayap pelan-pelan. Ia mengangkat telepon lagi, kali ini ke kantor pusat bisnis propertinya. Butuh waktu hampir 20 menit sampai sekretarisnya menjawab. "Pak Renan, mohon maaf. Saya disarankan untuk tidak memberikan akses kepada Bapak." Renan nyaris menjatuhkan ponselnya. "Apa maksudmu tidak memberikan akses? Aku pemilik perusahaan itu. Mana direktur utamanya? Mana yang bisa kuhubungi?" Suara sekretaris terdengar kaku. Ibu Nadira telah mengajukan pembekuan transaksi dan audit internal. Sementara ini, semua transaksi ditangguhkan, termasuk akses direktur lama. "Apa?" Suara Renan meninggi. Ia melirik Kirana yang menatapnya dengan mata membelalak. "Dan mohon maaf, Pak, akses Anda ke akun perusahaan juga sudah dinonaktifkan. Semua keputusan ini sudah dilegalisasi dan didampingi notaris." Klik. Telepon ditutup. Renan berdiri membeku di depan rumahnya sendiri. Matanya menatap ke halaman yang selama ini ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Kini tempat itu terasa asing. Terlarang. Kirana melangkah mendekatinya, suaranya mulai naik. "Ray, apa ini? Kamu bilang semuanya sudah kamu atur. Kamu janji semua aman. Kamu bohong?" Nadanya berubah menjadi ledakan kecil panik yang selama ini ia tekan. Aku nggak tahu dia bisa bergerak secepat ini." Suara Renan nyaris seperti bisikan. "Ini tidak mungkin." Setelah beberapa jam kebingungan dan kegagalan mencoba masuk rumah, mereka menuju ke kantor pusat perusahaan. Di sana, Renan mengalami kejutan kedua. ID karyawannya sudah tidak aktif. Semua sistem telah diubah. Bahkan akses lift ke lantai eksekutif hanya bisa diakses oleh sidik jari Nadira dan tim pengacaranya. Seorang staf administrasi memberanikan diri memberitahu bahwa ada surat edaran baru. Audit internal sedang dilakukan, dan semua pengurus lama dibekukan untuk sementara waktu. "Silakan hubungi pengacara, Pak," ucap staf itu pelan sambil menghindari tatapan mata Kirana yang sudah mulai berkaca-kaca karena malu dan marah. "Kita harus bicara dengan Nadira sekarang juga," desis Kirana saat mereka kembali masuk mobil. "Dia pasti tahu ini semua. Dia yang atur. Kamu pikir dia nggak tahu kamu pergi denganku, Ray? Dia tahu." Dia balas sekarang. Renan menatap kosong keluar jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan perasaan yang selama ini hanya ia lihat pada orang lain. Panik. Tulus, murni, dan brutal. Ia menghubungi pengacaranya. Tidak bisa. Nomor sudah diganti. Ia menghubungi beberapa kolega bisnisnya. Beberapa tidak menjawab, dan beberapa menyatakan ketidakpastian atas posisinya sekarang. Salah satunya, Pak Taryo, investor senior yang dulu sempat menyuntikkan dana besar ke proyek mereka, bahkan menjawab dengan dingin. "Saya akan tunda semua pembicaraan sampai audit selesai. Sejujurnya, saya lebih percaya Nadira sekarang." Itu tamparan keras. Renan merasa tubuhnya limbung, dan ia menunduk, menekuk tubuh di bangku belakang mobil. Kirana menatapnya lama, kemudian mencaci pelan. "Hebat. Kamu benar-benar membiarkan istrimu menguasai segalanya. Kamu bahkan gak punya rencana cadangan." "Aku tidak menyangka dia akan sejauh ini," gumam Renan. "Dia selalu
tenang, lembut. Kirana tertawa sinis. Dan kamu pikir kelembutan itu berarti dia bodoh? Kamu lupa dia anak mantan diplomat dan pebisnis ulung? Kamu pikir dia istri rumahan biasa? Renan tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu Kirana benar. Ia terlalu meremehkan Nadira. Terlalu yakin bahwa wanita itu akan terus diam, menerima, dan membiarkannya mengatur hidup mereka. Kini, ia kehilangan rumahnya, akses ke rekeningnya, posisi di perusahaan, dan mungkin, jika gugatan cerai itu benar-benar datang, seluruh legitimasi sosialnya sebagai suami sah. Malam itu, mereka menginap di hotel. Renan duduk diam di depan jendela kamar suite yang menghadap pusat kota. Lampu-lampu berkelip, tapi tak satu pun yang memberi rasa damai. Ia membuka laptopnya, mencoba mengakses rekening pribadi. Kosong. Tidak hanya kosong, tapi juga dinonaktifkan. Ia menerima email resmi bahwa rekening dibekukan karena adanya sengketa pemilik bersama dan perintah notaris. Bahkan kartu kreditnya ditolak saat Kirana mencoba memesan layanan spa. Ia benar-benar tersingkir dari hidupnya sendiri. Kirana duduk di tempat tidur, menangis dalam diam. Tidak ada kata cinta malam itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada kenyamanan. Hanya dua orang yang kini mulai saling menyalahkan. Dan sama-sama menyadari bahwa dunia yang mereka bangun dari pengkhianatan, kini perlahan runtuh. Dan Nadira? Ia tidak ada di mana-mana. Tidak di rumah. Tidak di kantor. Tidak di tempat biasa mereka bisa mencarinya. Ia telah pergi. Bukan melarikan diri, tapi naik tingkat. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan kehilangan. Dan Renan baru menyadari, itu jauh lebih menyakitkan. Suasana Jakarta pagi itu seperti biasa, penuh riuh dan terburu-buru. Tapi ada yang berbeda di lantai dasar Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seorang kurir berjas rapi, membawa map coklat bersegel resmi, menyerahkannya ke loket penerimaan dokumen. Petugas mencatat, menstempel, lalu menyimpannya dalam berkas prioritas. Di atas map itu tertera nama yang selama ini dikenal dalam lingkaran bisnis papan atas, Nadira A. Maheswari. Dan di bawahnya, nama tergugat, Renan Alvaro Mahendra. Gugatan cerai itu bukan sekadar permohonan putusnya hubungan pernikahan. Itu adalah paket lengkap. Tuduhan pengkhianatan, pernikahan siri tanpa izin istri sah, penggelapan harta bersama, hingga pelanggaran etik dalam penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Dokumen itu begitu rapi, begitu lengkap, dan, yang paling membuat geger, disertai lampiran bukti yang tidak bisa dibantah. Akta pernikahan siri yang teregistrasi di bawah nama Kirana Lestari dan Renan di salah satu KUA pinggiran kota. Rekaman transaksi pengiriman uang, tagihan hotel dengan nama mereka berdua, dan tangkapan layar email berisi pengakuan hubungan terlarang. Sementara itu, di tempat lain, suasana jauh dari tenang. Di lobi kantor pusat Mahendra Group, kamera dan mikrofon mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2 reporter infotainment, tapi dalam waktu singkat, wartawan dari media bisnis, hukum, hingga gosip selebriti ikut menyerbu. Mereka membawa pertanyaan yang sama. Benarkah Renan Mahendra menikah siri dengan mantan model Kirana Lestari? Apakah benar dana perusahaan digunakan untuk mendanai hubungan pribadi mereka? Bagaimana tanggapan perusahaan terkait gugatan cerai Nadira Maheswari yang menyebut adanya penggelapan aset? Karyawan mulai panik. Security kewalahan. Beberapa petinggi yang sebelumnya bersikap netral, kini mulai menjauh dari keterlibatan langsung. Mereka tahu, ini bukan sekadar skandal rumah tangga, ini bom reputasi yang bisa menghancurkan citra perusahaan. Renan sendiri belum muncul sejak pagi. Ia masih di kamar hotel, duduk di ranjang dengan wajah tak percaya sambil membaca salinan gugatan yang dikirim ke email pribadinya. Tiap kata seperti peluru. Dingin, tajam, dan terarah. Terlampir akta nikah siri antara tergugat dan saudari Kirana Lestari, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2. Terlampir aliran dana perusahaan Mahendra Propertindo yang mengalir ke rekening pribadi Kirana Lestari, dengan total nilai mencapai 2,3 miliar rupiah, tanpa dasar transaksi hukum yang sah. Terlampir bukti foto dan keterangan perjalanan luar negeri selama masa umrah, yang diduga dilakukan bersama pasangan tidak sah.
Ia mengusap wajahnya keras-keras. Pikirannya kacau. Tangan kirinya menggenggam ponsel yang terus-menerus berdenting. Panggilan masuk dari pengacara, kolega, bahkan keluarganya yang mulai membaca berita online yang tersebar cepat. Kirana berjalan bolak-balik di kamar dengan rambut terurai dan wajah kusut. Ia baru saja menerima pesan dari agensinya yang mengatakan bahwa semua kontrak kerja ditangguhkan sementara waktu. Brand kosmetik yang tadinya ingin mempekerjakannya sebagai ambasador, membatalkan kerjasama dengan alasan perlu mempertimbangkan citra publik. "Ray, kamu harus lakukan sesuatu," serunya dengan suara hampir terisak. "Ini makin gila. Kamu harus bicara ke media, klarifikasi. Jangan diam saja." Renan berdiri dengan susah payah, seperti tubuhnya terlalu berat untuk digerakkan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Kita butuh waktu. Kita harus kontrol narasi. Mungkin kita bisa bilang Nadira terlalu emosional. Bahwa ini hanya masalah keluarga." Kirana menyentak. "Masalah keluarga? Ini udah masuk pengadilan, Ray. Dan dia punya semua bukti. Kamu pikir masyarakat akan percaya padamu sekarang? Kamu bahkan bohong ke dia soal umrah. Kamu pikir Tuhan gak akan ikut bicara?" Suara Kirana menggetarkan ruangan. Bahkan Renan pun terdiam. Beberapa jam kemudian, konferensi pers darurat diadakan di kantor pusat Mahendra Group. Renan muncul dengan wajah tegang, didampingi satu pengacara barunya. Ia mencoba menjawab beberapa pertanyaan, tapi suaranya tidak meyakinkan. "Semua ini hanya kesalahpahaman rumah tangga. Kami mohon privasi dihormati." Namun seorang jurnalis senior dari media ekonomi memotong tegas. "Pak Renan, jika ini hanya masalah rumah tangga, mengapa ada bukti pernikahan siri, pengalihan aset perusahaan ke rekening pribadi, dan penggunaan dana klien untuk urusan pribadi? Apakah Anda akan mundur dari jabatan direksi sementara kasus ini berjalan?" Ruangan hening. Renan menatap pengacaranya. Pengacaranya menunduk, lalu berbisik pelan. Renan hanya menghela napas, lalu menjawab, "Kami akan menyampaikan sikap resmi setelah pertemuan Dewan Komisaris malam ini." Siaran langsung itu menyebar kemana-mana. Netizen mulai meramaikan media sosial dengan tagar, "Skandal Mahendra Group. Nadira melawan. Istri sah bangkit." Publik, yang semula hanya mengenal Nadira sebagai sosok istri tenang dan elegan di balik kesuksesan suaminya, kini melihatnya sebagai simbol kekuatan dan kecerdikan. Media mulai membongkar arsip, peran Nadira dalam membangun jaringan investor, ide-ide strategis yang dulu diakui sebagai milik Renan, dan keterlibatannya dalam yayasan sosial yang selama ini menjadi wajah humanis perusahaan. Bahkan tokoh-tokoh perempuan mulai angkat suara. Beberapa menyatakan kekaguman mereka atas langkah Nadira yang tidak hanya menuntut keadilan secara pribadi, tapi juga secara hukum dan bisnis. Sementara itu, Dewan Komisaris Mahendra Group mengadakan rapat darurat tertutup. Isinya jelas, membahas status Renan di perusahaan. Salah satu komisaris, Pak Arya, menatapnya lurus saat diskusi memanas. "Renan, apapun yang terjadi di ranah pribadi, tidak bisa kau pisahkan dari tanggung jawabmu sebagai pimpinan perusahaan ini. Reputasi kita hancur. Investor goyah. Kalau kau tidak mengundurkan diri malam ini juga, maka besok, kami sendiri yang akan mencopotmu." Renan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu mengangguk pelan. Tangannya mengepal di bawah meja. Keesokan paginya, berita itu resmi dirilis. Renan Alvaro mengundurkan diri dari Mahendra Group, gugatan cerai istri sah masuk pengadilan dengan bukti skandal finansial. Dan di tempat lain, di sebuah ruangan kerja penuh cahaya alami, dengan rak-rak buku hukum dan bingkai lukisan tenang di dinding, Nadira duduk dengan tenang. Di mejanya, ada laptop terbuka, secangkir teh hijau, dan salinan printout berita yang baru saja tayang. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya menatap layar dengan mata tajam dan lembut, seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran pertama dari perang yang lebih panjang. Ini belum akhir, tapi ini adalah titik balik. Dan Nadira tahu, sejak hari ini, namanya tidak lagi hanya dikenal sebagai istri dari Renan Mahendra. Kini, ia adalah Nadira Amaheswari, wanita yang berdiri di atas puing-puing pengkhianatan, dan membangunnya menjadi singgasana.
Malam itu hujan turun deras. Jakarta tenggelam dalam gemuruh air dan lampu-lampu yang buram di balik kaca. Di salah satu kamar hotel bintang 5 yang dulu terasa megah, kini hanya terasa sesak dan dingin. Renan duduk termenung. Tangannya memegang ponsel yang sudah puluhan kali gagal menghubungi satu nama yang terus berputar di benaknya. Nadira. Ia mencobanya lagi. Dan lagi. Hanya terdengar suara operator yang kaku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mengirim pesan panjang. Lalu pesan pendek. Lalu rekaman suara. Diulang-ulang. Semuanya tak kunjung dibaca. Dan itu membuatnya makin gila. Akhirnya, ia mencoba pendekatan terakhir, memohon dan mengancam sekaligus. "Dir, tolong jawab. Kita masih bisa bicara baik-baik. Kita bisa selesaikan ini tanpa harus saling hancur. Aku tahu aku salah, tapi kita pernah punya segalanya, kan? Kita bisa atur ulang semua. Jangan pikir kamu bisa ambil semuanya dan pergi begitu saja. Aku masih suamimu secara hukum. Jangan main api dengan undang-undang. Kamu bisa jatuh juga." Ia mengirimkannya, lalu menunggu. 1 menit, 5 menit, setengah jam. Tidak ada balasan. Ia menatap langit-langit kamar, lalu bangkit dan melempar ponsel ke sofa dengan gerakan frustrasi. Suaranya serak saat ia berkata sendiri, "Kamu pikir kamu bisa kabur dari semuanya begitu saja, Dir? Kamu pikir aku akan diam?" Namun jauh dari kota Jakarta yang penuh kabut hujan dan amarah itu, Nadira tengah duduk di sebuah villa kecil di Ubud, Bali. Dikelilingi sawah dan suara gemericik air, ia menikmati teh hangat sambil membaca surat kabar pagi. Rambutnya dibiarkan tergerai. Ia tampak damai. Di hadapannya ada seorang wanita parubaya, mengenakan blus putih dan rok batik yang sederhana. Tasya, sahabat lamanya, menatapnya dari atas cangkir kopi. "Dia sudah kirim pesan lagi?" tanya Tasya ringan. Nadira mengangguk. "Sudah. 13 pesan, 5 rekaman suara, dan 2 ancaman hukum dalam 2 hari terakhir." Tasya mendengus pelan. Masih belum sadar dia kalau semua itu tak ada artinya sekarang. "Dia masih berpikir aku bisa disentuh dengan tekanan," balas Nadira sambil menyelonjorkan kakinya ke sandaran bambu. Tasya tersenyum kecil. "Padahal kamu sudah jauh di atas permainan itu." Nadira menatap hamparan hijau di luar jendela. Hatinya terasa ringan, tapi tetap waspada. Ia tahu badai belum sepenuhnya reda. Tapi ia tidak takut. Bukan lagi. Sementara itu, di Jakarta, Kirana sedang berkemas. 2 koper besar telah penuh di tepi pintu apartemen mewah yang disewa Renan. Ia mengenakan hoodie gelap dan celana jeans, wajahnya polos tanpa riasan. Di meja, ia meletakkan sebuah amplop. Saat Renan pulang, ia mendapati pemandangan itu. "Kirana?" tanyanya, bingung. Kirana tidak menoleh, hanya melipat pakaian terakhirnya. "Aku pergi," katanya datar. "Pergi kemana?" "Keluar dari hidup kamu." "Kamu nggak serius," ucap Renan setengah tertawa. "Kita lagi diuji. Tapi kita bisa lewati ini, kan? Kita bisa bangkit lagi, bareng." Kirana menatapnya akhirnya. Matanya kosong. "Bangkit dari apa, Ray? Kamu tidak punya rumah. Tidak punya akses ke perusahaan. Tidak punya uang yang likuid. Apa yang kamu punya sekarang? Hanya nama yang sedang dibenci media." "Aku masih punya rencana. Investor akan kembali kalau..." "Investor?" Kirana menyeringai getir. "Apa kamu belum lihat? Saham perusahaanmu anjlok 35% dalam 2 hari. 3 investor besar sudah mencabut komitmen mereka. 1 bahkan mengumumkan gugatan balik karena penipuan keuangan." Renan terdiam. Nafasnya tercekat. "Aku bersamamu karena kamu pintar, Ray. Kuat. Dan berkuasa. Tapi sekarang, kamu bukan siapa-siapa," ucap Kirana pelan, menyayat tapi jujur. Ia mengambil kopernya, melangkah ke pintu, lalu berhenti sebentar. "Oh, dan satu hal lagi, aku pernah jadi model, Ray. Aku tahu kapan harus mundur sebelum kamera membunuhku." Klik. Pintu tertutup. Dan Renan ditinggalkan sendirian. Lagi. Sore itu,
Mahendra Group akhirnya mengumumkan status final. Renan secara resmi diberhentikan sebagai direktur utama oleh Dewan. Dalam pernyataan pers yang disiarkan secara nasional, Dewan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan restrukturisasi menyeluruh dan menyambut kolaborasi dengan tim hukum Nadira untuk menjaga integritas bisnis. Nama Nadira kini muncul sebagai penasihat independen kehormatan. Dalam dunia korporat, itu berarti lebih dari sekadar posisi formal. Itu simbol bahwa dialah kekuatan sejati di balik bangkitnya perusahaan yang hampir runtuh oleh keserakahan suaminya. Di Villa Ubud, malam mulai turun. Angin meniup tirai-tirai putih yang terbuka. Nadira menulis sesuatu di buku catatannya, rencana berikutnya. Mendirikan usaha sendiri. Menyusun tim kecil. Memulai dari awal, tapi dengan bekal dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tasya masuk membawa 2 gelas wine. Untukmu, katanya sambil mengangkat gelas. Untuk apa ini? Untuk kebebasan. Nadira tersenyum. Ia mengambil gelas itu, menatap angin yang membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja. Kamu tahu, Tasya? Bisiknya. Apa? Aku tidak pernah benar-benar tahu seberapa kuat aku, sampai aku dipaksa untuk hancur. Mereka bersulang. Dan dari kota yang jauh di utara sana, suara ponsel kembali berbunyi. Pesan dari Renan. Tolong balas aku. Sekali ini saja, aku menyesal. Tapi Nadira tidak menjawab. Ia mematikan notifikasi, lalu menutup ponsel. Dan akhirnya, membiarkan malam menyelimuti dirinya, dalam damai yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan, uang, atau nama belakang siapapun. Jakarta, bulan keempat sejak gugatan cerai Nadira mengguncang segalanya. Wajah-wajah yang dulu menyambut Renan Mahendra dengan senyum dan salam hormat, kini bahkan tidak berani menatapnya. Nama yang dulu disandingkan dengan kejayaan, kini hanya jadi bisikan di lorong-lorong korporat yang menjauhi bau busuk skandal. Ia tinggal di sebuah apartemen sempit di Bangkok, bukan karena pilihan, tapi karena itu satu-satunya tempat yang masih bisa dibayar dari sisa dana yang pernah ia sembunyikan di luar negeri. Apartemen itu panas, cat dindingnya mengelupas di beberapa sudut, dan pemandangan dari jendelanya adalah beton kusam dan kabel listrik berseliweran. Tidak ada pelayan. Tidak ada sopir. Tidak ada Kirana yang tersenyum manja di pagi hari sambil membawa kopi. Hanya dirinya sendiri. Dan bayang-bayang kegagalan yang semakin keras mengetuk pintu setiap malam. Di meja kecil yang bergetar kalau ditumpu terlalu berat, Renan menatap layar laptop bekas. Ia membaca laporan keuangan perusahaan dari media online, dari kejauhan, sebagai orang luar yang kini tak punya wewenang untuk menekan satu tombol pun. Mahendra Group kini bergerak cepat ke arah pemulihan. Direksi baru diisi oleh orang-orang yang pernah ia remehkan. Saham mulai stabil, bahkan naik sedikit berkat kerjasama dengan firma investasi baru yang, ironisnya, adalah hasil lobi Nadira sendiri. Nama Nadira disebut dalam setiap artikel. Wanita tangguh di balik pemulihan Mahendra Group, simbol kemenangan istri sah, dari dikhianati menjadi pemimpin. Sementara itu, nama Renan hanya muncul di bagian bawah. Mantan direktur Mahendra Group yang kini menghilang dari dunia bisnis. Diduga masih menghadapi tuntutan pidana atas penyalahgunaan dana perusahaan. Ia mencoba menelepon anak-anaknya, Dira dan Alvaro. Yang satu di London, satu lagi baru lulus dari universitas di Melbourne. Tapi tidak satu pun menjawab. Bahkan sekretaris anaknya, bahkan itu pun, mengatakan bahwa mereka tidak bersedia dihubungi untuk saat ini. Renan pernah menjadi pahlawan di mata mereka. Membelikan laptop pertama, mengantar ke sekolah, membacakan cerita sebelum tidur. Tapi semua itu tampak seperti potongan mimpi dari kehidupan yang berbeda. Semua hancur sejak foto-fotonya dengan Kirana tersebar, dan semua tahu bahwa ayah mereka membohongi ibu mereka selama bertahun-tahun. Dan anak-anak itu memilih, tidak pada ayah yang jatuh, tapi pada ibu yang bangkit. 2 minggu kemudian, Renan menjual arlojinya. Lalu sepasang sepatu kulit kesayangannya. Lalu satu-satunya jas sisa yang dulu dibeli di Milan. Ia menyamar ke pasar gelap, menunduk di toko barang bekas di sudut distrik. Uangnya bahkan tidak cukup untuk tiket kembali ke Jakarta, atau perpanjangan tinggal jangka panjang di Bangkok. Ia tahu, visa turisnya hampir habis. Dan jika ia tidak punya tujuan,
Ia bisa saja dideportasi, atau lebih parah, ditangkap atas permintaan hukum internasional jika Nadira memutuskan melangkah ke jalur pidana. Ia tidur malam itu tanpa makan. Tak punya cukup uang untuk sekadar semangkuk pad thai. Sisa roti yang disimpan di lemari sempit sudah berjamur. Ia meringkuk di tempat tidur keras itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Renan Mahendra merasa takut. Takut tidak punya tempat, tidak punya kekuatan, tidak punya harga diri. Pagi hari, ia bangun dengan kepala berat. Ia membuka ponselnya dan membuka aplikasi bank luar negeri satu-satunya yang masih aktif. Saldo, $3,261. Jumlah yang dulu hanya setara dengan uang tip yang ia berikan pada pelayan hotel. Kini, itu semua yang ia miliki. Ia mencoba menghubungi beberapa nama lama, mantan kolega, teman dekat, mitra bisnis. Tapi satu persatu pesan itu centang satu, atau dibalas dengan sopan dingin. Maaf, Ray. Aku tidak bisa terlibat. Nama kamu terlalu berisiko sekarang. Gue ada simpati, tapi gue juga harus jaga posisi. Lo ngerti, kan? Jangan hubungi saya lagi. Satu persatu dunia yang dulu ia bangun dengan percaya diri dan arogansi itu, kini menutup pintunya di depan wajahnya sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi, tidak satu pun dari mereka menyebut Nadira sebagai penyebab keterpurukannya. Semuanya menyiratkan hal yang sama, ini ulahmu sendiri, Ray. Kamu yang menggali kuburmu dengan tanganmu sendiri. Malam itu, ia membuka laptopnya. Mencoba menulis email kepada Nadira. Dear, kalau kamu masih mau baca ini, aku tahu aku sudah tidak pantas bicara padamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah hancur. Kamu menang. Tapi aku ingin kamu tahu, ini bukan soal menang atau kalah lagi. Aku hanya menyesal. Bukan hanya karena aku kehilangan semuanya, tapi karena aku kehilanganmu. Dan anak-anak. Kalau suatu hari kamu bisa memaafkan, walau sedikit, aku akan berterima kasih. Kalau tidak, aku akan terima itu juga. Maaf. Ia menghapus email itu. Lalu menulis ulang. Lalu menghapusnya lagi. Ia tidak tahu apakah kata-kata itu berarti sesuatu lagi sekarang. Atau hanya seperti napas terakhir orang tenggelam, yang tak pernah didengar siapapun. 2 hari kemudian, saat sedang membeli air mineral dari warung kecil di bawah apartemen, Renan melihat layar televisi kecil yang menggantung di pojok ruangan. Sebuah berita muncul. PT Nara Holdings, perusahaan rintisan milik Nadira Maheswari, resmi mendapat pendanaan dari investor global senilai 480 miliar rupiah. Nadira menyebut momen ini sebagai awal baru untuk integritas dan keberlanjutan. Renan mematung. Layar itu kecil, nyaris tak terdengar suaranya. Tapi baginya, tayangan itu lebih keras dari dentuman bom. Ia melihat wanita yang dulu menemaninya dari nol, kini berdiri sendirian, namun lebih tinggi dari sebelumnya. Wanita yang dulu ia pikir akan selalu berada dalam bayangannya, ternyata malah jadi cahaya yang membakar semua kesombongan yang ia bangun. Ia memejamkan mata, lalu menunduk. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Renan Mahendra benar-benar sendirian.